Nah, saudara, saya mengajak kita lihat nas di dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 10. Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 10. Saya akan bacakan dua ayat pendek ini. Demikian bunyinya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Mari kita baca dua ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Ku. Saudara, bulan ini adalah bulan Februari, ya, di mana kita sedang merayakan Valentine. Ya, Valentine bukan berasal dari Indonesia, tetapi begitu memasuki bulan Februari kita langsung ingat kita merayakan bulan cinta kasih. Dan tema kita adalah kasih sejati, kasih ilahi, cinta dunia. Dan saudara, saya tampilkan gambar dunia supaya kita bisa ingat. Ada kasih sejati, ada kasih ilahi, ada cinta dunia. Bagaimana kita memahami topik ini? Nah, saudara, saya ingat beberapa tahun yang lalu, di dalam kerinduan saya untuk bisa memberitakan kasih Tuhan, saya kemudian ingin pada siang hari itu juga untuk memberitakan Injil. Maka saudara, saya mengunjungi suatu daerah di Pasar Minggu. Saya menduga di Pasar Minggu itu ada sebuah bioskop, dan kalau siang atau pagi pasti belum main film. Jadi saya turun dari bis, lalu saya cari mana bioskop. Dan betul saudara, ada suatu gedung bioskop. Saya masuk ke sana, dan seperti dugaan saya, ternyata di tempat itu banyak tempat duduk dan ada orang yang duduk-duduk. Saya cari yang duduk sendiri. Saya duduk, kemudian setelah duduk di sampingnya, saya seperti tidak mau mempedulikan segala sesuatu. Lalu saya tanya pada dia, jam berapa? Bapak sering main. Oh, saya jeda senak, lalu ngobrol yang lain. Terus saudara, singkat cerita, pembicaraan kami sampailah di dalam hal berbicara tentang kepercayaan. Lalu saya ungkapkan tentang hal yang indah di dalam Injil. Nah, saudara, setelah beberapa menit pembicaraan, dia melihat saya dengan dahi berkerut, lalu berkata, saya heran, Bapak percaya Allah Tritunggal. Itu kan tidak masuk akal. Nah, saudara, saya tidak kaget dengan pertanyaan itu, karena beberapa kali pada waktu berbincang-bincang dengan orang yang non-Kristen, pertanyaan itu muncul. Nah, saudara, apakah respon saya dengan pertanyaan itu? Nah, saudara, saya mengajukan 3 pertanyaan, tapi saya tidak katakan begini, Pak, saya mengajukan 3 pertanyaan. Saya tidak mengatakan itu, langsung saya sampaikan. Jadi menurut Bapak itu tidak masuk akal. Iya, masa ada 3 tapi 1, 1, 3. Lalu saya ajukan pertanyaan, Pak, apakah Bapak percaya bahwa Allah itu Maha Kasih? Oh, saya percaya. Allah itu Rahimi, Allah itu Rahmani. Saya percaya itu. Bapak sungguh percaya? Iya, saya juga percaya. Pertanyaan kedua, Pak, apakah Bapak percaya bahwa Allah itu tidak berubah? Oh iya dong, Allah pasti tidak berubah. Dari dulu, sekarang, selama-lamanya Allah tidak berubah. Dia masih belum tahu arah pertanyaan saya. Lalu saya mengajukan pertanyaan. Dia tidak tahu itu pertanyaan terakhir. Pak, menurut Bapak Allah itu Maha Kasih. Menurut Bapak Allah itu tidak berubah. Sebelum ada manusia, Allah mengasihi siapa? Dia berpikir, wah, tidak segera menjawab.
seperti merenung cukup lama. Dan saya tahu apa yang kira-kira terjadi dalam pikirannya. Saudara-saudara, kalau dia menjawab, dari dulu Allah mengasihi manusia. Ada periode waktu manusia tidak ada, kemudian manusia ada. Nah, sebelum ada manusia, Allah mengasihi siapa? Nah, saudara, dia tidak mungkin mengatakan dari dulu ada manusia. Nah, tapi sebelum ada manusia mengasihi siapa? Kalau dia mengatakan ya dulu tidak mengasihi siapa-siapa, maka dia harus tidak konsisten dengan jawaban yang pertama. Allah tidak berubah. Kalau dulu tidak ada manusia, berarti Allah pernah tidak mengasihi, lalu berubah menjadi sesuatu yang mengasihi. Wah, ini bertentangan yang pertama. Tapi kalau mengatakan Allah tidak berubah, selama-lamanya tidak berubah, sebelum ada manusia, mengasihi siapa? Dia mikir, dia lihat saya, dia tundukkan kepala, lihat ke atas lagi, tidak jawab. Nah, sehingga cerita setelah pembicaraan itu melunak dan kami bicara-bicara lain. Saudara, apa maksud saya dengan kisah ini, saudara? Waktu seorang mengatakan bahwa Allah Maha Kasih, tetapi pada detik yang sama dia tidak percaya Allah Tritunggal, di situ sebenarnya ada suatu konflik, ada suatu kontradiksi. Aku percaya Allah Maha Kasih. Kalau Allah Maha Kasih, sebelum ada manusia, Allah mengasihi siapa? Maka saudara-saudara, tidak ada jawaban bagi monoteisme yang mutlak. Maka ini menjadi suatu kebingungan dia. Nah, saudara, ketika saya merenungkan hal ini, kepercayaan mereka, hati saya sedih. Karena dalam hati mereka pasti tidak ada suatu kesadaran, suatu keyakinan bahwa Allah sebenarnya betul-betul kasih. Jikalau sebelum ada manusia, Allah tidak mengasihi siapa-siapa, setelah ada manusia, Allah mengasihi. Jangan-jangan ada masa di kemudian hari Allah kemudian tidak mengasihi. Dulu tidak mengasihi, sekarang masih. Jangan-jangan di kemudian hari tidak mengasihi. Kalau Allah berubah-ubah semacam ini, dapatkah mereka mengandalkan diri pada Allah semacam ini? Jadi tidak mungkin dalam pikiran mereka ada suatu keyakinan Allah itu kasih dari kekal hingga kekal. Tidak ada. Kemungkinannya mereka percaya Allah itu berubah-ubah. Pernah tidak mengasihi, ya sekarang ada manusia sedikit rahim, tapi setelah itu mungkin tidak mengasihi lagi. Jadi saudara, karena tidak ada sadar, tidak ada jangkar kepada kekekalan bahwa Allah itu sangat mengasihi atau kasih yang tidak berubah, maka mereka tidak ada suatu kestabilan, ketenangan, dan tidak ada kemungkinan untuk hatinya betul-betul mengalami pelimpahan kasih dari Allah. Sehingga tidak mungkin mereka menyatakan kasih dengan tulus, kasih dan sejati kepada orang lain. Nah, saudara, ini akar yang penting di dalam memahami kenapa mereka sulit sekali menyatakan kasih. Bahkan kenapa dari aliran mereka muncul sempalan-sempalannya radikalisme. Mereka tidak mengenal Allah yang kasih. Mereka tidak mengenal kasih yang sejati. Mereka tidak mengenal kasih yang kekal. Mereka tidak mengenal kasih yang tidak terbatas. Mereka tidak mengenal kasih yang tidak berubah. Tidak ada. Karena apa? Di dalam konsep monoteisme yang begitu mutlak, tidak ada kemungkinan Allah itu sebelum ada manusia mengasihi siapa-siapa. Nah, saudara, lalu bagaimana? Nah, saudara, ini saya tampilkan untuk gambar Allah Tritunggal. Ya, bayangkan lingkaran itu adalah suatu hal yang satu, kesatuan, ketunggalan. Orang yang belum mengetahui dalamnya lingkaran akan pikir lingkaran ini ketunggalan, di dalamnya tidak ada apa-apa. Tetapi saudara, di dalam Kristenan, ketunggalan ini ternyata berisi kejamaan. Orang pikir Allah itu hanya satu, yaitu Allah. Selesai. Tapi dalam Kristenan kita percaya di dalam diri Allah itu ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara, waktu saya belajar bahasa Ibrani, ada istilah mengagetkan saya. Istilah, kalau kita belajar bahasa Inggris ada singular atau tunggal, ada plural atau jamak. Tapi bahasa Ibrani ada tunggal yang jamak. Wah, dalam bahasa yang tadi mengagetkan, itu ada 64 tenses. Di dalam bahasa Inggris cuma 16 tenses. Dalam bahasa Ibrani ada istilah aneh macam ini. Bukan tunggal, bukan jamak, tapi tunggal yang jamak. Saya
satu cuma memikirkan tunggal yang jamak bagaimana ya? Lalu saya ketemu satu istilah. Kalau saya sebut misalnya satu keluarga, Anda bayangkan satu orang atau beberapa orang? Beberapa orang. Itu namanya tunggal yang jamak. Kalau saya menyebutkan satu bangsa, Anda terbayang satu pribadi atau banyak pribadi? Nah, itu namanya tunggal yang jamak. Meskipun satu, singular, satu bangsa, kita terbayang banyak. Nah, di dalam bahasa Ibrani juga demikian. Satu Elohim, nah satu tunggal ya. Elohim itu tunggal yang jamak. Di dalam satu Elohim itu ada kejamakan pribadi. Nah, kejamakan pribadi dijelaskan di dalam Perjanjian Baru, Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, saudara, Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara, Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah pribadi dari kekal yang saling mengasihi. Nah, saya mau tambahkan begini. Saya waktu belajar matematika itu ada suatu bilangan yang menyenangkan saya. Saya kagum dengan bilangan ini. Ini namanya bilangan infinity, ya. Bilangan tidak terhingga. Nah, saudara, bilangan tidak terhingga ini menarik, saudara. Begitu besarnya bilangan ini, anggaplah 1 triliun pangkat 1 triliun. Wah, begitu besarnya, sehingga kalau dikurangi 1, itu sama dengan tidak dikurangi. Itu sama dengan dikurangi 0 kan begitu besar. Maka bilangan tak terhingga dikurangi 1 sama dengan tidak terhingga. Dikurangi 1 miliar tidak terhingga. Dikurangi 1 triliun tidak terhingga karena begitu besar. Dan saudara-saudara, kasih Allah adalah kasih yang tidak terhingga. Nah, saudara, waktu Bapa mengasihi Kristus, Bapa mengasihi dengan kasih yang tidak terhingga. Waktu Kristus mengasihi Roh Kudus, mengasihi dengan kasih yang tidak terhingga. Waktu Roh Kudus mengasihi Bapa, Bapa mengasihi Roh Kudus dengan kasih yang tidak terhingga. Kasih begitu tidak terbatas, kasih tidak terhingga. Nah, saudara-saudara, di dalam kita mau pelajari kasih yang sejati, ini adalah sumber kasih yang harus kita mengerti. Bahwa kasih ini tidak tergantung keberadaan manusia. Sebelum manusia ada, di dalam diri Allah Tritunggal sudah saling mengasihi dengan kasih yang tidak terbatas, yang tidak terhingga. Nah, saudara, kasih inilah yang begitu memancar dan tidak habis-habis. Nah, sekarang saudara, kita akan mempelajari kasih yang sejati, kasih yang ilahi. Ada beberapa unsur. Pertama, kasih Allah, kasih yang sejati bersifat timbal balik. Nah, saudara, saya ajak kita melihat Yohanes 14 ayat 31. Yohanes 14 ayat 31. Saya akan bacakan. Di sana dikatakan, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa. Ya, kalau dalam Yohanes 15 tadi katakan seperti Bapa telah mengasihi aku. Di sini katakan aku mengasihi Bapa. Bapa mengasihi aku. Aku mengasihi Bapa. Kasih yang sejati adalah kasih yang timbal balik. Di antara diri Tritunggal itu saling mengasihi dengan kasih yang tidak terbatas. Nah, istilah kasih yang kita baca ini adalah agape, agape, agape. Saudara, menarik sekali. Yohanes 14, Yohanes 15 itu diucapkan, coba tebak. Ada Yudas atau tidak? Tidak ada. Yudas begitu menyatakan mau pergi, Tuhan Yesus mempersilahkan pergi. Begitu Yudas pergi, barulah ayat-ayat berikutnya sampai pasal 17 Tuhan Yesus mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang begitu spektakuler, begitu hebat di dalam pengertian kasih yang ilahi, kasih yang sejati. Salah satunya ini, Bapa mengasihi aku, aku mengasihi Bapa. Yudas tidak pernah dengar. Ini Tuhan Yesus sampaikan kepada beberapa muridnya ini. Saudara, itu Tuhan Yesus mengatakan, aku mengasihi Bapa. Jadi ada kasih timbal balik di dalam diri Allah Tritunggal. Kasih itu adalah kasih yang tidak terbatas, kasih yang kekal. Nah, saudara, di dalam pasal 17 ada unsur yang kedua, yaitu apa? Kasih Allah, kasih ilahi, kasih sejati ini ada sebelum dunia diciptakan. Coba kita lihat Yohanes 17 ayat 24. Yohanes 17 ayat 24.
Nah, saudara, ini yang murid-muridnya ini bersyukur sekali ya mendengar ungkapan-ungkapan pertama kali. Saya bacakan. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia ada, sebelum dunia dicipta, sebelum dunia dijadikan, sudah ada kasih yang tidak terbatas itu, sudah ada kasih Allah ilahi, kasih agape, dan itu berlangsung di dalam pribadi Allah. Nah, saudara, mari kita masuk tahap berikutnya. Coba perhatikan di dalam Yohanes 3:16. Ya. Nah, ini adalah ayat yang terkenal. Yohanes 3 ayat 11. Saya akan bacakan yang 3. Demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam bahasa Inggrisnya, for God so loved the world. Karena Allah begitu mengasihi dunia, karena Allah begitu mengasihi, maka Dia utus Kristus. Nah, saudara, kasih Allah dinyatakan kepada manusia. Bukan kasih itu bersifat timbal balik. Bukan hanya kasih itu sebelum dunia diciptakan, kasih itu dinyatakan kepada manusia. Allah begitu mengasihi dunia, Allah begitu mengasihi isi dunia, sehingga diputuskan Kristus. Kasih agape itu memancar ke dalam dunia. Sekarang, saudara, di sini muncul pertanyaan: kita boleh mencintai dunia atau tidak? Kita mengasihi dunia atau tidak? Karena di dalam ayat katakan Allah mengasihi dunia, Allah mencintai dunia. Bukankah kasih Allah berbeda dengan mengasihi dunia? Tetapi di sini diungkapkan cinta dunia, kasih dunia. Bagaimana saya mengerti? Di ayat lain dikatakan jangan mencintai dunia, jangan mengasihi dunia. Siapa mengasihi dunia, dia akan lenyap dengan segala isi. Tapi di bagian ini dikatakan Allah begitu besar kasihnya, begitu luar biasa kasihnya. Dengan kasih agape Dia mengasihi dunia. Saudara, akhirnya mulai bagian kritis yang makin merugi. Sebenarnya saudara-saudara, terjemahan ini kalau dalam bahasa Inggris versi yang lain dikatakan begini: God loved the people of this world so much that He gave His only Son. Jadi saudara, dunia di dalam Alkitab ternyata dimengerti dalam beberapa arti. Arti yang pertama, dunia berarti orang-orang yang tinggal di dalamnya. Nah, ini yang pengertian pertama yang dimaksudkan. Allah mengasihi dunia. Kasih ilahi itu menjangkau ke dalam dunia. Menjangkau kepada siapa? Orang-orang tinggal di dunia itu. Tapi Pak, katanya kita tidak boleh mencintai dunia. Yohanes yang sama menulis di dalam 1 Yohanes, jangan mengasihi dunia. Nah, dunia di situ mengandung pengertian yang kedua, yaitu apa? Segala sistem, segala proses di dalam dunia itu yang dikendalikan sejahat. Jadi dunia ini sebenarnya segala sistem yang dikendalikan sejahat yang memusuhi itu dunia. Dan segala orang atau orang-orang anak Tuhan dilarang mencintai apa yang ada dalam sistem yang dikendalikan sejahat. Barang siapa mencintai hal-hal yang dikendalikan sejahat, dia tidak terbagian di dalam kekekalan. Saudara, kasih Allah menjangkau dunia. Yang menarik saudara, waktu kita bicara kasih yang tidak terbatas dan kasih ini kemudian disampaikan kepada dunia, kasih ini ternyata bersifat selektif. Kasih yang sejati itu bersifat selektif, bersifat khusus. Bagaimana kita tahu? Coba perhatikan Efesus 5 ayat 25. Efesus 5 ayat 25. Saya katakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, atau dalam terjemahan lain, Kristus telah mengasihi gereja. Kristus mengasihi gereja dan telah menyerahkan dirinya baginya. Yesus mengasihi siapa? Mengasihi gereja. Orang-orang dipilih dari kekal, inilah yang dikasihi Tuhan, dan untuk mereka Kristus mati.
untuk orang pilihannya. Jadi kematian Kristus tidak pernah mubazir. Aduh, sayang dong kalau dia sudah mati, kita nggak percaya. Ada memang orang tidak percaya karena kekerasan hati atau kedosaan. Tapi orang-orang pilihan Tuhan, cepat atau lambat akan mengerti kasih Tuhan dan mereka percaya pada Kristus. Kenapa mereka percaya pada Kristus? Mereka digerakkan oleh Roh Kudus untuk memahami kasih Tuhan dinyatakan melalui Kristus yang mati bagi dosa-dosa mereka. Nah, saudara, ini kasih yang bisa selektif, kasih yang diberikan untuk gereja. Pak Peter, selektif sih selektif, tapi kalau untuk keseluruhan, apakah bukan hanya untuk saya? Selektif itu juga untuk Anda. Di mana ayatnya? Galatia 2:20. Nah, saudara, bagian demi bagian tentang kasih sejati perlu kita pahami karena kita akan masuk di dalam pemahaman mengakses segala pengertian tentang kasih. Saya bacakan Galatia 2:20. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku. Anak Allah itu mengasihi Paulus secara pribadi. Kristus mengasihi Anda secara pribadi. Kristus mengasihi saya secara pribadi. Sekarang saudara perhatikan kalimat ini. Di dalam ayat yang tertulis di layar, seperti Bapa mengasihi aku, demikianlah mengasihi kalian. Kasih Bapa kepada Kristus itu kasih yang tidak terbatas. Itu kasih yang tidak terhingga. Dan karena tidak terbatas, tidak terhingga, maka kasih tidak berubah. Sekarang saya akan bertanya, saudara, ketika kasih itu dinyatakan kepada saudara, kasih itu besarnya saudara? Tak terhingga juga. Inilah kasih yang luar biasa dari Allah. Kasih Allah, kasih yang sejati adalah kasih yang tidak terhingga, kasih yang tidak terbatas, kasih yang tidak berubah. Saya dulu mempelajari doktrin Allah Tritunggal, tidak merasa ada guna yang terlalu banyak. Tetapi setelah saya memahami, di dalam diri Allah Tritunggal ada kasih yang tidak terhingga, kasih yang tidak terbatas, kasih yang tidak berubah, dan kemudian kasih memancar manusia. Lalu dalam saya merenung, saya baru sadar, berarti kasih yang dipancarkan pada kita, kasih yang dipancarkan pada gereja, kasih yang diberikan padaku secara pribadi adalah kasih yang tidak terhingga, kasih yang tidak terbatas. Hati saya bergelora dengan rasa haru. Kenyataan ini melampaui segala kebingungan saya. Jikalau saya dalam kegagalan, jikalau saya dalam kemurungan, jikalau saya dalam kegelisahan yang seolah-olah merasa Tuhan jauh, tidak tergantung pada perasaan saya. Fakta Alkitab menyatakan, kasih dalam diri Allah Tritunggal, kasih yang tidak terbatas, kasih yang tidak berubah, kasih yang tidak terhingga. Kasih inilah yang saya percaya adalah kasih yang tidak terhingga. Dan saya berusaha mengerti kasih yang tidak terhingga, kasih yang tidak terbatas diberikan Tuhan pada saya. Oh Tuhan, betapa menakjubkannya. Hari demi hari, bulan demi bulan saya mencoba menghayati kasih yang tidak terhingga dari Tuhan. Nah saudara-saudara, jikalau kita mengerti bahwa kasih dalam diri Allah Tritunggal, kasih yang tidak terhingga, kasih yang tidak berubah, dan kita yakini, kita pahami, itulah kasih yang diberikan Tuhan pada saya. Inilah dasar bagi kita untuk bisa mengasihi orang lain dengan kasih yang begitu besar, dengan kasih yang begitu luar biasa. Tanpa memahami pengertian kasih dalam diri Allah Tritunggal semacam ini, tak mungkin kita bisa mengerti kasih yang seharusnya dipancarkan kepada orang lain. Nah saudara, di dalam kelompok yang begitu kecil, terbatas dan khusus ini, Tuhan Yesus mengatakan, seperti Bapa mengasihi aku. Kalau boleh saya tambahkan, seperti Bapa mengasihi aku dengan kasih yang tidak terhingga. Atau dalam pasal 14, aku mengasihi Bapa dengan kasih yang tidak terhingga. Kembali pasal 15, demikianlah aku mengasihi kalian dengan kasih yang tidak terhingga. Kasih yang tidak terhingga ditambahkan bagaimana? Kristus menyerahkan dirinya bagi manusia. Bahkan ketika kita masih
Saudara, kasih semacam yang memberikan kita kekuatan untuk kita bisa mengasihi orang. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan kasih yang besar kepadamu. Dengan modal semacam ini, aku mengasihi orang. Nah saudara, tema kita adalah kasih sejati, kasih ilahi, tapi juga cinta dunia. Bagaimana kita memahami? Agustinus, dia seorang teolog, tapi seorang filsuf. Mulai memahami filsafat, dia berusaha menjelaskan Tesalonika. Melalui filsafat, dia berusaha menjelaskan semua pengertian teologi. Nah, saudara, waktu dia mempelajari begitu banyak kenyataan dunia, lalu dia membagi dunia ini dibagi dalam dua macam, yaitu cinta ilahi atau kasih ilahi. Yang kedua adalah cinta diri. Saudara, cinta diri nanti akan berkembang menjadi cinta dunia. Nah saudara, ternyata ini berlangsung dari kekal. Sebelum ada manusia, sudah ada cinta diri. Sebelum ada manusia, ada cinta ilahi, kasih ilahi. Apa yang terjadi? Nah saudara, Allah Tritunggal menyatakan kasih yang begitu luar biasa. Lalu dalam kasih yang begitu luar biasa, menciptakan sejumlah malaikat. Dan di antara malaikat-malaikat itu ada elok, indah, luar biasa. Malaikat yang paling indah, secara misterius di dalam hatinya, ingin sekali menduduki tahta Allah yang tinggi. Wah, saya begitu elok, pikir malaikat. Saya begitu luar biasa. Kayaknya cocok untuk menduduki tempat ini. Nah kalau dia menduduki tempat yang mati, berarti mati ini disingkirkan, bukan? Pikiran ini terlacak, terdeteksi oleh Allah. Nah saudara, malaikat ini yang memunculkan bibit cinta diri, kemudian dibuang ke dalam dunia, dan dia menjadi iblis. Saudara, waktu iblis dibuang ke dalam dunia, dia akan menjadi sumber segala cinta diri. Saudara, Allah menjadi sumber kasih yang ilahi, dan dia bukan dari sumber, dia adalah kasih. Maka Allah itu mau tak mau pasti mengasihi, karena dia adalah kasih. Di dalam dunia ada iblis yang menjadi sumber cinta. Manusia dicipta di antara dua posisi, kasih ilahi yang tidak terbatas dan memberikan kepada manusia sekalipun manusia berbeda, atau cinta diri yang berusaha merebut kemuliaan bagi diri, kesenangan bagi diri, kalau perlu mengorbankan orang lain, kalau perlu memperalat Tuhan demi cinta diri. Saudara, disinilah iblis kemudian waktu Tuhan Yesus berinkarnasi, terjadilah peperangan Tuhan, yaitu pencobaan di padang gurun. Saudara, waktu pencobaan di padang gurun itu iblis sedang berusaha menancapkan cinta dunia kepada Tuhan Yesus. Dia tahu Tuhan Yesus sudah berpuasa 40 hari. Dia tahu Tuhan Yesus dalam keadaan lapar. Tuhan Yesus di dalam keadaan haus karena berpuasa begitu panjang. Nah saudara, apa yang dilakukan oleh si iblis? Jikalau kamu anak Allah, buatlah batu ini menjadi roti. Buatlah batu ini menjadi roti. Di situ iblis seolah menunjukkan inisiatif, menunjukkan ide. Tanpa kau mengkaitkan dengan Tuhan, saya punya ide untukmu. Saya punya gagasan untukmu, yaitu batu dijadikan roti. Terimalah gagasan ini, ambil gagasan itu. Jikalau kamu mengubah batu jadi roti, kamu mendapat materi yang penting untuk badanmu. Materi bisa dimakan dan menimbulkan sensasi yang enak bagi mulutmu. Engkau menikmati itu. Jadi iblis sedang mengarahkan apa? Cinta dunia kepada materialisme, kepada sensasi, kepada hal yang bersifat langsung bisa dinikmati saat itu. Kemarin saya membahas dalam kritik di PSPH tentang presentisme, materialisme, dan beberapa isme yang digunakan sejarah untuk mencoba mencaplok manusia. Dan itu pernah dilaksanakan oleh manusia. Saudara, kenapa saya menyebut ini ada unsur cinta dunia dalam kaitan materialisme? Karena langsung berkaitan dengan hal-hal bendawi dan tidak dikaitkan hal rohani yaitu Tuhan sendiri. Cinta dunia semacam ini. Cinta dunia tidak menggubris Tuhan. Yang penting aku enak, langsung dapat tanpa dikaitkan dengan Tuhan. Kalau perlu melalui
ide-ide si jahat, si licik pun saya pakai. Tapi Tuhan Yesus tidak terjebak pada cinta dunia semacam ini. Meskipun dia bisa, manusia bukan hidup dari roti saja, bukan dari benda-benda ini saja, bukan dari benda yang bukan sensasi, meskipun ini langsung diperoleh. No, manusia hidup dari firman yang diberikan oleh Tuhan, yang memberikan arah bagaimana juga memikirkan hal yang rohani, hal yang kekal, bukan hanya cuma Kristen. Cinta dunia yang kedua apa? Berikan iblis. Hei, tadi Yesus pakai firman Tuhan, ada tertulis. Yesus ada tertulis di Alkitab, kalau engkau jatuh, malaikat akan menantangmu, akan menggendongmu. Jadi sekarang turunkan dirimu, loncat dari bait Allah. Saudara, dalam percobaan kedua, di situ percobaan tentang apa? Memperalat Allah demi kepentingan diri sendiri. Saudara, di dalam filsafat yang sekarang mempengaruhi manusia, apa itu? Otonomi. Yang penting aku berkuasa, aku mandiri, aku tidak kubis otoritas di atasku. Lakukan, loncat. Iblis pakai kutipan dari ayat Alkitab, kutipan firman Tuhan. Wah, berarti iblis kenal firman Tuhan. Benar. Tapi karena licik, dia manipulasi. Arti kalimat itu berbeda jika dilihat dari konteksnya. Dia mengutip dari Mazmur 91. Dia kutip ayat itu, tetapi lepas dari konteksnya. Bahaya sekali. Dan Tuhan Yesus tidak mau loncat. Yang tidak berikut cinta dunia. Padahal kalau dia loncat, saudara, wah, begitu sampai di hubungan dan Tuhan Yesus, ini aku Yesus. Orang-orang di Yerusalem, loh, kok Tuhan Yesus bisa di hubungan bait Allah? Wih, keren banget, mana? Kan gak ada tangga, kok bisa sampai sana ya? Itu pun sudah buat orang heboh. Belum loncat pun dia sudah jadi pembicaraan. Langsung jadi trending topik waktu itu. Seandainya Tuhan Yesus, aku ada di sini loh. Nah, perhatikan, aku akan loncat, saudara. 1, 2, 3. Lalu ada malaikat. Lalu orang tepuk tangan. Lalu dia menjadi tokoh yang hebat sekali. Itu langsung posisi otoritas diperoleh Tuhan Yesus sebagai seorang manusia. Tapi saudara, Tuhan Yesus tidak mau cara semacam itu. Ada tertulis, jangan mencoba Allah. Terakhir, iblis mencoba cinta dia. Ini semua akan menjadi milikmu, tidak ada satupun yang tersisa. Jadi milik. Silahkan sembah. Saudara, kemudian Yesus mengatakan, sembahlah Tuhan Allahmu saja. Iblis gagal, tapi iblis mundur dan mengincar bagaimana kelak menjatuhkan Tuhan Yesus. Nah, saudara, apa yang dilakukan si jahat ini di dalam atau kepada Tuhan Yesus itu juga sedang dilakukan pada kita. Sensasi tidak selalu berupa roti. Sensasi itu bisa berupa hal yang bersifat seksualitas, atau hal yang bersifat makanan, atau hal bersifat sesuatu yang menggoda kita. Yang penting kita langsung nikmati sekarang. Saudara, posisi tidak ditanya lagi. Orang berusaha mengejar orang lain, yang penting mencapai posisi. Tidak peduli siapa yang kau injak, yang penting kau sampai di tangga paling atas. Itu beberapa orang yang oportunis dan licik menggunakan itu tanpa mereka sadari. Mereka sedang diperalat oleh iblis di dalam kaitan cinta dunia. Nah, saudara, bahkan kalau perlu memperalat Tuhan. Nah, saudara, cinta dunia semacam itu justru kasih sejati mengorbankan diri. Kasih sejati tidak terhingga memberikan diri. Dan Allah memberikan teladan sebagai alat tunggal yang saling mengasihi, memberikan dirinya sebagai tanda kasih kepada manusia. Nah, saudara, cinta dunia bukanlah milik kita. Cinta dunia bersumber dari si jahat. Dan dalam dunia ini memang tidak bisa dibedakan kadang-kadang, tapi ada. Dan dalam keseharian sulit dilihat perbedaannya. Tetapi Agustinus betul-betul misalkan di dalam dunia kita sedang hidup ini ada kerajaan Allah, di mana kasih ilahi menjadi motornya. Ada cinta dunia, di mana iblis dan sistem dosa menjadi penggeraknya. Kiranya kita berwaspada, karena iblis dengan sistem dosa, dengan cinta dunia ini membuat berbagai model, berbagai bentuk untuk memperangkap manusia. Saudara, kiranya kita bisa memahami
Kasih ilahi adalah kasih yang bersifat timbal balik. Kasih yang ada sebelum Dia ciptakan. Kasih yang dinyatakan kepada manusia. Dan kasih itu adalah selektif untuk gereja. Lebih khusus lagi kepada secara pribadi. Melalui pemahaman ini, mari kita berjuang untuk menyatakan kasih dan memusuhi kasih atau cinta dunia yang ditawarkan sejarah. Kita tidak terjebak